Hai hai hai, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Di video kali ini aku bakal kasih preview cepat Penthouse Season 2 episode ke-13. Nah, pada saat hendak berniat akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Oh Hyun Yi berada di kantor polisi. Lalu dia mengakui pada petugas polisi bahwa dia yang telah membunuh Min Sol Ah. Dan tiba-tiba Tuan Jung Doman kini muncul di hadapan wartawan dan media. Kemudian saat mendengar berita investasi bodong, Lee Kyu Jin, Go Sang Ah, dan Kang Mari bergegas pergi ke kantor Golden Real Estate, namun kantor tersebut sudah ditutup. Mengetahui hal itu mereka berteriak histeris dan tiba-tiba wartawan datang menyerang mereka karena mereka selama ini telah melakukan penipuan dan investasi bodong. Saat akan pergi meninggalkan penthouse, tiba-tiba mereka dihadang oleh para petugas polisi. Polisi mengatakan bahwa mereka dituduh terlibat atas kematian Min Sol Ah. Kemudian mereka diseret ke kantor polisi. Sementara itu, Logan Lee menemui Oh Hyun Yi. Logan Lee bersyukur karena Oh Hyun Yi tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Selain itu, Logan Lee mengatakan pada Oh Hyun Yi bahwa dia akan bertemu seseorang. Sim Suryon membawa Baerona ke kantor polisi dan akhirnya Oh Hyun Yi melihat anaknya Baerona yang masih hidup. Oh Hyun Yi terkejut dan menangis saat melihat Baerona. Dia bersyukur karena Rona masih dapat diselamatkan. Logan Lee mengatakan bahwa Suryon yang telah menyelamatkan Baerona. Saat Jo Dante berusaha membunuh Baerona dengan melepaskan selang oksigen, Suryon membawa Rona dari rumah sakit tersebut. Dan saat di perjalanan di dalam mobil ambulans, salah satu dokter mencoba menyelamatkan hidup Rona dengan melakukan CPR dan akhirnya Rona bernafas kembali. Selama ini Suryon merawat Baerona sampai akhirnya Rona tersadar. Kemudian Oh Hyun Yi bertemu dengan Chon So Jin. Saat melihat Oh Hyun Yi, Chon So Jin begitu kesal dan marah karena Oh Hyun Yi telah menipu dirinya. Oh Hyun Yi mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat olehnya. Selain itu, Oh Hyun Yi juga mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui atas kematian Min Sol Ah. Mendengar hal itu, Chon So Jin terkejut. Selama ini yang membunuh Min Sol Ah ternyata Oh Hyun Yi. Saat Jo Dante berada di ruang investigasi, tiba-tiba Suryon datang. Suryon menampakkan diri di hadapan Jo Dante dan mengatakan fakta bahwa yang telah Jo Dante bunuh adalah Na Aikyo. Selain itu, Jung Duman pun menemui Jo Dante. Jung Duman begitu kesal dan sangat marah karena Jo Dante telah membunuh Na Aikyo. Tak hanya itu, Logan Lee pun merasa sangat puas kini Jo Dante menerima hukuman atas apa yang dia perbuat, dan hal itu memancing kemarahan Jo Dante. Dan saat itulah tiba-tiba Jo Dante mengingat masa lalu dirinya bersama Na Aikyo. 25 tahun yang lalu Jo Dante mengatakan pada Na Aikyo, nikmatilah hidupmu sebagai Suryon. Dia akan membahagiakan Na Aikyo dan suatu saat akan membawa Na Aikyo ke penthouse dan hidup bahagia bersama dirinya. Mengingat hal itu, Jo Dante menangis dan tak percaya bahwa dirinya telah membunuh Na Aikyo. Sepertinya Jo Dante sangat menyesali perbuatannya. Sementara itu, Ha Eun Byul diam-diam akan pergi menemui ibunya di penjara. Saat di lobi, tiba-tiba Baerona dan Sokhun muncul di hadapan Ha Eun Byul. Seketika Eun Byul kaget saat melihat Baerona. Dengan wajah ketakutan, Eun Byul lari dan pergi kembali ke apartemennya dan mengatakan pada Nona Jin bahwa dia telah melihat hantu Baerona. Eun Byul begitu terlihat ketakutan dan memeluk Nona Jin. Melihat Eun Byul seperti itu, Nona Jin berusaha menenangkan Ha Eun Byul dan mengatakan dia akan melindunginya seperti ibu yang melindungi anaknya. Sementara itu, Sim Suryon menemui Chon So Jin. Chon So Jin terkejut dan berusaha menyerang Suryon saat melihat Suryon ternyata masih hidup.
Suryeon mengancam Chon Sojin dan mengatakan dia harus membayar perbuatannya selama ini. Mendapat ancaman seperti itu, Chon Sojin merasa kesal dan ketakutan. 2 bulan kemudian, persidangan atas kasus kematian Min Sol-ah digelar. Jo Dan-tae, Oh Hyun-yi, Chon Sojin, Lee Kyujin, Ha Yeon-chul, Go Sang-ah, dan Kang Mari dibawa ke ruang persidangan. Sim Suryeon hadir sebagai saksi. Saat melihat Oh Hyun-yi di kilasan ingatan Suryeon, Logan Lee memberikan sebuah surat kepada dirinya dari Oh Hyun-yi. Dalam surat tersebut, Oh Hyun-yi akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan pada Min Sol-ah. Di hadapan hakim dan jaksa, Suryeon mengatakan yang telah membunuh Min Sol-ah adalah Oh Hyun-yi. Selain itu, Suryeon menyerahkan bukti rekaman saat Jo Dan-tae, Ha Yeon-chul, Lee Kyujin, Go Sang-ah, dan Kang Mari mengakui bahwa mereka terlibat atas kematian Min Sol-ah. Melihat hal itu, tiba-tiba Ha Yeon-chul mengakui dan membenarkan semuanya telah terlibat, membantu menutupi kematian Min Sol-ah dan memanipulasi kematiannya. Mendengar pengakuan Ha Yeon-chul, Jo Dan-tae dan yang lainnya marah dan memicu kekacauan saat di persidangan. Dan kini semuanya dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman. Setelah dijatuhi hukuman, mereka semakin histeris dan saling menyalahkan. Bae-rona terlihat sangat bersedih saat melihat Oh Hyun-yi, dan Ha Yeon-chul terkejut begitu melihat Bae-rona masih hidup. Oh Hyun-yi mendapat hukuman ringan karena saat di persidangan, Sim Suryeon mengatakan pada hakim bahwa Oh Hyun-yi pernah menolong dan menyelamatkan Min Sol-ah saat Min Sol-ah dilecehkan oleh bos di tempat kerjanya. Suryeon sengaja mengatakan hal itu agar hakim meringankan hukuman Oh Hyun-yi. Mendengar itu, Oh Hyun-yi tak kuasa menahan kesedihannya. Ternyata Sim Suryeon masih mengasihi dirinya. Sim Suryeon kembali ke Hera Palace. Kini dia adalah pemilik Hera Palace. Saat tiba di penthouse dengan wajah penuh kebencian, Suryeon menyingkirkan semua barang-barang milik Jo Dan-tae, menghancurkan semua milik Jo Dan-tae dan bahkan menghancurkan foto-foto Jo Dan-tae bersama Chon Sojin. Sementara itu, Sokun dan Sukyung membantu Bae-rona membereskan apartemennya. Dan tiba-tiba Jennie dan Min Hyuk berada di depan apartemen Bae-rona. Mereka berdua merasa kesal pada Rona karena kini orang tua mereka harus menjalani hukuman di penjara. Jennie merasa kecewa pada Bae-rona, padahal selama ini dia telah menganggap Rona sebagai teman baiknya. Sokun dan Sukyung berusaha membela Bae-rona. Setelah itu, Sim Suryeon mengajak Sokun dan Sukyung mengunjungi makam Na-aekyo. Sim Suryeon menceritakan semua hal tentang Na-aekyo pada si kembar, dan di sisi lain Bae-rona mengunjungi makam Min Sol-ah. Rona meletakkan tropi yang dia dapatkan di atas makam Min Sol-ah. Rona memberikan tropi itu pada Min Sol-ah dan mengatakan semoga kamu senang dan menyukainya. Ayah Jennie yaitu Yoo Dong-pil akhirnya keluar dan bebas dari penjara. Dia mencoba menghubungi Jennie. Yoo Dong-pil mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Mendengar hal itu, Jennie begitu senang dan bahagia. Tiba-tiba, sekretaris Jo Dan-tae menyambut kebebasan Yoo Dong-pil. Sementara itu, Logan Lee berada di pesawat bersama seorang pria. Mereka akan kembali ke Korea. Dan pria itu mengetahui bahwa Logan Lee kembali ke Korea karena akan melamar Sim Suryeon. Setibanya di bandara, Logan Lee menelpon Suryeon dan memberitahu bahwa dirinya sudah tiba di Korea. Logan Lee bergegas menemui Suryeon dan saat tiba di depan kantor perusahaan properti milik Suryeon, Logan Lee menelpon Suryeon untuk segera menemuinya. Dan ternyata Logan Lee masih bersama pria itu. Pria itu tiba-tiba keluar dari mobil Logan Lee. Sementara itu, Sim Suryeon bergegas menemui Logan Lee dengan membawa bunga. Tiba-tiba Yoo Dong-pil dengan sengaja menabrak Sim Suryeon dan menatap Sim Suryeon dengan tatapan aneh. Sementara itu, dengan wajah senang dan bahagia, Suryeon menyambut kedatangan Logan Lee. Saat Logan Lee keluar dari mobil, Logan Lee mendengar suara aneh dan tiba-tiba sebuah bom meledak. Melihat hal itu, Suryeon terkejut dan menangis histeris. Akankah Logan Lee selamat dari ledakan tersebut?
Lalu siapa pria yang bersama Logan Lee itu? Dan siapa seorang pria tua yang tiba-tiba datang dan menyimpan troli di dekat mobil Logan Lee dan menatap aneh pada Sim Suryon? Wow, sungguh ending yang benar-benar menegangkan dan tak terduga ya guys. Nah, lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu dan saksikan di Penthouse Season 3. Thanks for watching and bye-bye.